sekalian, untuk tayangan video kali ini saya mahasiswa Upertis non reguler dalam rangka menyelesaikan ujian praktek semester 2 khususnya pada bidang studi keperawatan anak. Kali ini saya ingin berusaha untuk mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan mengisi kegiatan DDST. Apa itu DDST? DDST adalah kepanjangan dari Development Screening Test yang ditujukan untuk mengisi daripada belangko lembaran DDST. Ini adalah belangko DDST ini yang sudah diisi dan ini adalah belangko yang belum diisi. Nanti akan kita jelaskan langkah-langkah sederhananya, dan kita sudah mempersiapkan miskar dan kita sudah mempersiapkan pena. Kemudian tujuan daripada melaksanakan DDST ini adalah yang jelas yang pertama adalah untuk menilai perkembangan anak dari 4 aspek, yaitu perkembangan motorik kasar, ya, kemudian motorik halus, mempelajari bahasa anak tersebut, dan bahasa sosialnya. Nanti akan kita pertanyakan boleh dengan anaknya atau boleh dengan ibunya, karena kesehariannya barangkali ibunya yang akan mendampingi dari mulai lahir sampai seusia yang sekian. Kemudian Ibu mohon izin, nanti kita akan bertanya sama ibu dan juga bertanya sama anak, ya, untuk mengisi kegiatan DDST ini. Langkah pertama adalah kita tanyakan dulu berapa umur anak, lahir anak. Jadi nanti akan kita cari dulu usia yang lebih akurat. Namanya siapa ini, Bu? Anaknya? Muhammad Lutfi Al-Hakim. Nama singkatnya Hakim, ya. Hakim. Ya Pak. Oke. Kemudian Hakim lahirnya tanggal berapa? Tepatnya Bu, tanggal berapa? 7 September 2018. Jadi kalau dihitungnya 2 tahun 11 bulan. Mau 3 tahun. Sudah mau tepat 3 tahun, ya. Oke. Ini begini, di lembar DDST ini, ya, para pemirsa, di sini ada sudah tertera di sini usia, ya, kolom-kolom usia anak. Ini usia anak-anak ini adalah nanti kalau anak ini yang namanya Hakim ini dikatakan sama ibunya usianya 2 tahun 11 bulan, bahkan 3 tahunnya kurang beberapa hari lagi. Ini nanti akan kita cari dulu di sini usia anak tersebut. Nah, di sini ada mulai umur bulan, kan? Nanti sampai akhirnya kita cari di sini usia anak sampai umur 3 tahun. Di sini ada kolom 3 tahun ini, ya. Kemudian simpelnya kita carilah kolom 3 tahun ini, ya. Nanti kita ambil garisnya di sini, ya. Ambil garisnya di sini. Anggap saja anak ibu ini yang bernama Hakim ini 3 tahun kurang beberapa hari. Kita ambil garis lah di titik angka usia 3 tahun ini. Kita ambil garis dari atas ke bawah ini di lembaran DDST tersebut, ya. Nah, kemudian di lembar DDST ini adalah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlintas oleh garis usia, yang terlintas oleh garis usia. Di sini di dalam DDST ini ada beberapa peta pertanyaan, ya. Itu nanti akan ada beberapa peta pertanyaan, baik yang ini adalah kolom warna putih dan ini adalah kolom warna hijau, gitu. Nanti akan kita pertanyakan satu persatu dari atas sampai ke bawah, Bu. Nanti anak ibu akan kita berikan penilaian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan, ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai ada pertanyaan satu persatu, ya, Bapak Ibu. Di sini pertanyaan pertama adalah yang kolom pertama yang terkena adalah pertanyaan pertama adalah mengambil makan. Pada usia 3 tahun sekarang ini mengambil makan itu si Hakim udah
Sudah bisa ya Bu? Atau belum? Masih berantakan. Masih berantakan tapi dia Sudah jam mau. mengambil makan sudah bisa ya. Sudah mau. Bisa membedakan ya. Iya. Oke, kalau gini nanti di sini akan kita berikan penilaian. Di sini nanti ada penilaian P ya. Ini pas kan gitu. Kalau dia lulus tuh kita nilai P berdasarkan jawaban Ibu. Tapi nanti kalau pertanyaannya itu gagal, kita berikan nilai F atau pilot gitu. Kemudian barangkali nanti akan lebih parah lagi adalah nanti ada pertanyaan C. C itu adalah caution, peringatan. Karena memang anak barangkali sesuai dengan jawaban Ibu, anak tidak bisa sama sekali melaksanakan tugas itu ya. Untuk pertanyaan pertama tadi bisa mengambil makanan ya Bu ya. Bisa. Bisa ya. Nah, kita berikan nilai P di sini ya. P ini pas berarti lolos tandanya ya. Kemudian gosok gigi tanpa bantuan sudah bisa? Mau Pak. Mau ya? Gosok gigi ya? Iya. Tanpa bantuan ya? Ambil sendiri. Oh, oke. Sendiri. Nah, Ya, gosok tapi gigi. masih belepotan. Gak apa-apa, yang penting kan memang dia sudah Iya. pandai ya gosok gigi sendiri tanpa bantuan. Oke, kita Tapi berikan sama nilai mau tidur. P. Oke, P lagi. Kemudian bermain ular tangga tanpa bantu. Belum ada. Artinya gini, walaupun bukan ular tangga, tapi ada permainan jenisnya itu, misal ini ada HP permainan gitu, dia udah bisa memainkan permainan dalam game di HP itu bisa, Kalau kayak ludo kayak apa tuh mau dia Pak. sudah bisa ya, Iya. tanpa bantuan ya. Iya. Ya, oke, berarti ini kita anggap lulus ya, karena di game ini di HP itu sudah ada game ya. Iya. Oke, kita anggap ini lulus P. Kemudian mewarnai tanpa bantuan. Misal Ibu pernah memberikan Ini nih Pak, coret-coret. kertas bergambar yang belum ada warnanya, Iya. tapi dia sudah bisa mewarnai sendiri belum? Ya apa Pak, cuma dicoret-coret gitu. Dicoret-coret ya, dicoret-coret. Tapi udah rajin hasilnya belum? Ada tuh Pak. Enggak, maksudnya Belum. jawaban Ada. simpelnya gitu. Udah bisa membedakan warna udah bisa ya. Oke, kita anggap ini P ya, pas. Kemudian tulisannya kecil-kecil kali ini. Cuci dan mengeringkan tangan. Iya Pak. Sudah bisa? Bisa. Sudah ya. Cuci dan mengeringkan tangan. Bagus ya. Oke, kemudian memakai baju sendiri bisa? Belum Pak. Belum bisa ya? Iya masih sering salah-salah. Oh, ya, oke, nggak apa-apa karena ini garisnya tidak tidak terlalu apa, belum ya. Belum ada. Nah, terus kemudian ini ada teknik untuk memilih gambar yang seperti ini. Ini adalah teknik yang harus kita berikan sama anak. Jika anak itu mau, nanti dia akan kita tunjukkan gambar seperti ini. Jadi dia bisa menyebutkan apa tidak gitu, milih yang mana dan sebagainya. Kita coba dulu. Nah, dia mau. Hakim, ini tunjukkan ada gambarnya ini. Ini gambar ini nih, pilih yang mana Hakim? Pilih yang mana gambarnya coba? Coba tunjukkan, yang mana? Yang ini tunjuk dulu Oh ini. ya ini sama yang kecil, yang pendek sama Ini. yang panjang pilih yang mana? Pilih yang mana cepat? Nanti yang pendek sama Yang yang mana? panjang. Yang mana? Yang mana? Yang pendek sama yang panjang. Yang pendek, tunjukkan mana yang pendek. Yang pendek yang mana? Oh itu. Oke. Hakim bisa gambar ini. Coba gambar. Hakim bisa gambar nggak? Coba nih. Nah, gambar di sini, gambar di Oke, sini. di sini main HP Oke. lagi. Bisa gambar ini nggak? Gambar Yang bulat bulat? ini. Bulat. Gambar telur bisa nggak? Coba. Yang biasa diajarin itu Jangan loh. dipaksa. Oh iya ini apa? Kuda. Ini apa? Gambar apa? Kuda. Ini gambar apa? Kucing. Ini gambar burung. Ini gambar
Sapi. Oke, ini gambar apa ini? Ini satu lagi. Hah? Sholat. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu, kaki. Oke, ya, oke. Ini adalah teknik juga untuk melatih motorik ya, motorik bagi anak. Walaupun tadi sudah menunjukkan satu persatu, hanya satu suruh menggambar gambaran bulat, dia tidak benar. Ini tidak perlu kita paksa gitu, tidak perlu kita paksa. Dan dia sudah menunjukkan garis, walaupun dia mengatakan garis pendek, tapi yang ditunjuk panjang gitu ya, itu nggak jadi soal. Kemudian dia sudah menunjukkan satu persatu, walaupun ada yang salah gitu jenis gambarnya itu. Oke. Kemudian jadi udah memilih garis ya. Kemudian biasanya kecil kali, udah pakai kacamata aja udah enggak. Mewarnai tadi udah ini ya, udah dikit-dikit ya, mewarnai. Bicara semua mengerti. Jadi kalau ngobrol dia udah nyambung ya. Nyambung Pak. Sudah bicara, sudah mengerti. Umpamanya perintahkan apa udah nyambung ya. Udah bisa dimengerti, udah ditangkapnya gitu ya. Oke. Udah paham. Udah paham ya. Kalau menyebut warna udah pandai. Masih salah-salah. Ini warna apa sih? Ini warna apa? Kalau warna belum bisa menyebutkan ya. Iya, ini warna apa? Ini warna apa? Tidak apa-apa ya. Menyebutkan nada dalam bernyanyi udah bisa, artinya nyanyinya udah bagus nggak? Suka selawatan lah. Selawatan ya. Oke, berarti udah mulai belajar ya menyebutkan nada. Kemudian menyebut warna sudah. Oke, barangkali itu saja sementara waktu pemeriksaan DDST ini kepada Ibu Yuli dan Hakim ya. Jadi ini adalah gambaran sederhana dari pelaksanaan DDST ya, karena ada pertanyaan banyak sekali, pertanyaan-pertanyaan dari atas ke bawah sesuai dengan garis usia ini yang harus ditanyakan satu persatu. Dan ini adalah tidak cukup satu kali ini saja ya Ibu Hakim ya, tidak cukup satu kali ini saja. Mungkin barangkali saya 1 minggu dari mulai sekarang mungkin saya akan datang lagi, atau mungkin 2 minggu lagi saya akan datang lagi ke tempat Ibu untuk menanyakan perkembangan anak ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti ini. Jadi sampai nanti terakhirnya kita bisa menentukan hasil penilaiannya itu, hasil penilaian anak Ibu yang namanya Hakim tersebut. Jadi nanti nilainya akan kita ketahui. Jadi untuk memberikan nilai itu tidak cukup saya datang 1 kali ini saja ya. Jadi sampai ada 2 kali, 3 kali, bahkan kalau diperlukan sampai 6 kali untuk menentukan benar-benar bagus nilai anak Ibu yang namanya Hakim. Oke, pemirsa sekalian, demikian tadi adalah cara singkat ya, tahapan awal kita melaksanakan DDST kepada
anak. Dan DDST ini adalah diperuntukkan pada anak usia 15 hari setelah lahir sampai pada umur 6 tahun. DDST ini hanya diperuntukkan untuk mengetahui perkembangan anak, bukan untuk mengetahui tes IQ gitu, ya. Kemudian DDST ini adalah sudah diadaptasi ke 50 negara, ya, untuk sebanyak 50 negara di dunia ini sudah mengadaptasikan pemeriksaan DDST untuk perkembangan anak. Barangkali itu saja kepada Ibu Hakim. Saya mengucapkan terima kasih banyak, ya, atas pertanyaan yang saya berikan tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.